Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi teman-teman semua. Masih kurang semangat nih? Ayo dong, pasti bisa lebih semangat lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dan melakukan kegiatan literasi SMA Negeri 1 Tanjung Merawah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMA Negeri 1 Tanjung Merawah dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggi Putri Kristiani Gea dan rekan saya Ruth Stefani Nadia, dan berdirinya kami di sini sebagai moderator atau pembawa acara pada pagi hari ini. Kami akan menampilkan literasi dengan tema anti korupsi dan judul Si Tikus Koruptor. Adapun kegiatan literasi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, puisi mengenai korupsi yang dibawakan oleh Jeremy Fernando Silalahi. Yang kedua, drama singkat dari teman-teman 10 Merdeka 7. Dan yang terakhir yaitu edukasi mengenai korupsi. Masuklah kita pada acara yang pertama, yaitu puisi mengenai korupsi dari Jeremy Fernando Silalahi. Berikan tepuk tangan untuk Jeremy Fernando Silalahi. Tikus Koruptor. Deretan cinta Jeremy Fernando Silalahi. Takkah kau dengar suara rinti menangis? Takkah kau tahu siapa yang menangis? Takkah kau melihat berapa banyak yang menangis? Jawabannya tak. Mengapa demikian? Sebab kau hanya melihat ke atas, bukan ke bawah. Sebab matamu telah dibutakan oleh rupiah. Sebab pikiranmu telah digelapkan oleh digit nol. Sebab hatimu telah terkikis oleh rayuan setan. Kau mengambil yang bukan milikmu. Kau merampas yang bukan hakmu. Kau gelapkan harta negara demi kesenangan pribadimu. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, di manakah letak hati dan pikiranmu? Kau dan aku sesama manusia. Kau dan aku adalah makhluk sosial. Kau dan aku ialah ciptaan Tuhan. Tetapi mengapa perilakumu tidak pantas dianggap manusia? Sebab kau tikus koruptor. Sehingga kau yang gembira, kami yang sengsara. Kebahagiaanmu ialah penderitaan kami. Di suatu sekolah, ada seorang anak laki-laki bernama Jeremy dan seorang anak perempuan yang bernama Gita. Mereka berdua duduk di bangku sekolah kelas 10 dan kebetulan juga mereka berada di satu kelas yang sama. Mereka berdua ini juga sebagai perangkat kelas di kelasnya, yaitu Jeremy sebagai sekretaris dan Gita sebagai bendaharanya. Nah, Jeremy ialah sekretaris yang disiplin, rajin, pintar, tegas, dan jujur juga baik hati. Paket lengkap bukan? Tak kalah juga dengan Gita yang cantik, pintar, tegas, dan baik juga. Namun, tibalah di mana sikap dari Gita terbongkar yang membuat semuanya tak percaya dan habis pikir akan perilakunya. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Saksikanlah drama singkat tentang korupsi yang berjudul Kebahagiaanmu Ialah Penderitaan Kami yang dipersembahkan oleh kelas 10 Merdeka 7. Bel telah berbunyi.
dan kemudian seluruh siswa akan melakukan kegiatan pembelajarannya. Sebelum guru pelajaran memasuki kelas, yaitu kelas 10 Merdeka 7, Gita sebagai bendahara ingin menyampaikan informasi mengenai uang kas kelas yang sudah didiskusikannya oleh wali kelas kepada teman-teman sekelasnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jangan gitu juga lah. Kalian kalau main game pun tabungan bisa berapapun. Asik sendiri. Akhirnya, seluruh murid pun membayar uang kas tersebut meski dengan wajah yang kecut dan berat hati. Lagi ngapain Git? Aku lagi nengok TikTok. Nengok TikTok. TikTok apa? Ini loh, akhir-akhir ini di FYP ku sering kali ada velocity. Oh iya? Dan stage itu. Ikut lagu. Ayo kita buat. Cek mana tuh Git? Oh ini itu. Volume. Tahu nggak? Iya, bisa deh. Apa dulu yuk? Coba kau buat jarak tengok. Wow, keren juga ya Git. Oh iya Git, sebelum itu aku mau nanya lah Tanya apa itu? soal uang kas kelas. Kenapa? Aku mau nanya, kita kan udah berjalan 7 bulan nih. Berapa total uang kas kita semuanya? Pasti sudah banyak. Kira-kira ada 3 jutaan sih. Hah? 3 juta? Iya, kenapa? Yakin kau 3 juta? Iyalah. Kok segitu Git? Sedikit kali. Ya, kau pikir jadinya berapa? Coba kalau kita hitung, kita per minggunya itu ada 5.000. Satu bulan itu ada 4 minggu. Nah, kita udah berjalan 7 bulan. 7 kali 4, 28. 28 dikali 5.000, 140.000. Itu baru satu orang, Git. Kita ada 36 siswa. 36 dikali 140.000, itu dapatnya udah 5.040.000-an gitu, Git. Ini kok 3 juta? Ya kau pikir aja Jay, kita selama 7 bulan ini bukannya nggak ngapa-ngapain. Kita ada wangka, kita ada pengeluaran dari kelas, ada untuk project, ada untuk literasi. Kau pikir itu nggak pakai uang kas bayarnya? Tapi perasaan nggak segitu banyak lah. Untuk literasi kita nggak mengeluarkan banyak uangnya. Jadi maksudmu gimana? Pokoknya kayak gitulah, Git. Kalau misalnya aku berbohong itu dosamu sendiri. Ya udah sih, umur-umur ikan lele, emang gue peduli leh. Mereka pun akhirnya bubar setelah sekian lama perselisihan tersebut. Di sisi lain, Jeremy masih menaruh curiga dan sebegitunya penasaran mengapa sih uang kas bisa sebegitu totalnya. Jeremy pun membulatkan niat untuk menyelidiki tentang hal tersebut. Selama ini pun Jeremy memang curiga, kenapa kita selalu pulang lebih lama dari yang lain. Akhirnya si Jeremy ingin menyelidiki diam-diam hal apa yang dilakukan Gita sepulang sekolah yang membuatnya lama menjadi pulang. Bel pulang sekolah telah berbunyi, seluruh siswa telah pulang ke rumahnya masing-masing. Wah, kesempatan bagus nih. Aku mau lihat dulu apa yang dilakukan si Gita pulang sekolah. Aduhai, banyak kali loh duit ini. Mau beli bakso kan aku, tapi aku nggak bawa duit.
Berapa lah kira-kira aku pakai duitnya? Oh, 50 cukup kali ya. Pakai aja lah, nanti kan gak ada yang tahu, soalnya kan pengeluaran aku yang buat. Mendengar hal itu, Jeremy yang pintar pun kemudian merekam perkataan si Gita dan kemudian melabarnya sambil tertawa sini. Hahaha, ketahuan juga kok kan. Gak kayak gitu. Jadi, apanya nggak kayak gitu? Ini gak kayak yang kau tengok loh, aku kan lagi hitung-hitung uang kas aja ini. Iya memang aku tengok, tapi ini bisa nengok. Ih, tolonglah, jangan langsung seperti ini Pak Jay. Enggak, kau berbohong. Aku nggak mau lagi percaya tahu. Masa cantik-cantik korupsi? Keesokan harinya, terungkap sudah semua cerita yang lama disembunyikan. Jeremy memberitahu wali kelas dan seluruh isi kelas dengan rekaman video yang direkamnya kemarin. Wali kelas terlihat sangat amat merasa kecewa dan seluruh teman memahar. Gita, kesini sebentar, ibu ingin bicara denganmu. Iya Bu, ada apa? Ibu sangat kecewa kepada kamu. Ibu telah mengetahui kalau kamu telah mengkorupsi uang kelas. Dan sekarang, ibu ingin kamu mengganti semua kerugiannya. Dan Iya Bu, saya terima konsekuensinya. Saya akan mengganti semua kerugian kelas yang sudah saya pakai. Setelah kejadian tersebut, bendahara kelas Pulau Merdeka 7 pun telah diganti dan Gita telah mengganti semua kerugian tersebut. Kesimpulan, jadi janganlah kamu mengecewakan dan jangan menyia-nyiakan kepercayaan orang yang amat besar terhadapmu. Apalagi jika kau korupsi. Korupsi sudah sama dengan hukum ditambah dosa. Oleh karena itu, yuk mari sadarkan diri agar senantiasa hidup dengan penuh kejujuran agar hikmat dan berkat ada padamu. Karena korupsi sama dengan kebahagiaanmu ialah penderitaan kami. kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu edukasi mengenai korupsi yang akan disampaikan oleh Jeremy Fernando Silalahi. Selamat pagi teman semuanya. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang korupsi. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Ada 4 pengertian korupsi. Yang pertama dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua dari para ahli. Yang ketiga itu dari pendapat saya pribadi. Dan yang keempat dari bahasa Latin. Yang pertama kita akan bahas dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menurut ahli. Ada 2 nih guys menurut ahli. Yang pertama menurut Subekti. Ia mengatakan bahwasannya korupsi adalah tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Yang kedua, pendapat dari Robert Kliggert. Ia mengatakan korupsi adalah tindakan menyimpang dari jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status maupun uang. Yang ketiga dari pendapat saya pribadi. Korupsi ialah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan merugikan kelompok demi kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya berupa uang, melainkan bisa juga berupa waktu, makanan, dan lainnya, dan merampas mengambil hak milik orang lain. Dan yang keempat ialah korupsi juga memiliki arti, yaitu dari bahasa Latin corruptus atau corruptio, yang berarti kebusukan, kebejatan, kejahatan, kebohongan, dan tidak bermoral, juga penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Cynthia Papa. Kita lanjut, ada penyebab dari korupsi. Penyebab dari korupsi adanya lemahnya pendidikan agama, moral, dan juga etika. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. Kemudian, dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi ada sebagai berikut: merugikan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional, memberikan dampak negatif pada generasi muda, dan juga menjadi contoh yang tidak baik pada kalangan anak muda. Selanjutnya, ada cara penanggulangan korupsi. Caranya seperti meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ada juga untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum.
Nah guys, ada juga dua tokoh yang berkata, yang pertama Charles Carlton, ia berkata, korupsi itu seperti bola salju. Ketika ia digulirkan dan ia bergulir, maka ia akan membesar, membesar, dan semakin membesar. Yang kedua, korupsi menurut Najwa Shihab. Kebiasaan lama yang terpendam seperti korupsi atau ketidakjujuran itu tidak akan bisa melekat. Dia akan melekat dan tidak akan bisa hilang. Begitu saja edukasi penjelasan mengenai korupsi dari kami. Sekian dan terima kasih. Nah, dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi yang diberi wewenang dalam suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Nah, di acara yang terakhir, kami di sini membuka sesi tanya dan jawab maupun saran dan kritik. Untuk teman-teman, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Vanessa dari 10 Merdeka 8. Saya mau ngasih pertanyaan. Hukuman apa yang pantas untuk pelaku korupsi yang sepantas-pantasnya selain mengganti uang kerugian yang dikorupsi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Kalau menurut saya sih hukuman yang pantas itu penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi korupsi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Subrian dari kelas 10 Merdeka 12. Saya mau bertanya tentang korupsi. Kan seperti yang kita lihat di berita-berita itu banyak kan korupsi-korupsi yang telah terjadi. Jadi buat kalau tentang itu, menurut pendapat kalian itu bagaimana supaya mereka bisa jerah atas perilaku mereka itu? Sebenarnya kalau memang dia udah kecanduan dalam korupsi, itu nggak akan ada namanya jerah. Jadi mau gimana pun dia pasti akan tetap korupsi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azra Airi dari kelas 10 Merdeka 2. Saya mau memberikan pertanyaan sekaligus apresiasi buat kelas 10 Merdeka 7 karena drama kalian sudah sangat maksimal. Pertanyaan dari saya, kalian terinspirasi dari mana sih kira-kira sehingga bisa bikin drama korupsi gini? Jadi kami terinspirasi dari kelas kami sendiri karena kami lagi bahas uang kas kelas. Tapi memang ini nggak fakta ya, dia memang bendahara nggak korupsi kok. Jadi yang terima kasih. Jadi yang korupsinya apa? Sekian dari penampilan literasi kami pada pagi hari ini. Kami dari kelas 10 Merdeka 7 mengucapkan terima kasih. Ibu tambahkan sedikit ya mengenai mengapa kami menampilkan tentang tema korupsi, terutama tentang bendahara kelas. Jadi ini nak, sebagian kecil di sekolah manapun, bukan di sekolah kita ya nak ya, di sekolah yang lain. Bendahara kelas itu sering mengambil kesempatan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya drama literasi singkat tentang korupsi dari kelas 10 Merdeka 7 ini, bendahara-bendahara kelas yang telah dipercaya oleh teman-temannya dan wali kelasnya bertanggung jawab dengan uang kas tersebut. Jangan sampai menyelewengkan uang kas untuk kepentingan pribadi. Karena bagaimanapun itu adalah dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, seluruhnya berdiri.